dengan misalnya yang Bapak Ibu sering pakai dengan yang berbayar. Contohnya kalau Anda menggunakan Google Sheets, Anda ingin simpan dalam bentuk misalnya Excel sebagai aplikasi yang berbayar, ini bisa dilakukan bolak-balik dan Anda tidak perlu mengeluarkan biaya lisensi tambahan. Kemudian bagaimana bisa mengkontrol, mengakses file penyimpanan misalnya di Google Drive, kemudian bisa melakukan kontrol misalnya siapa boleh masuk ke website apa, itu bisa dikontrol namanya admin. Kemudian misalnya ada audit, kita ingin tahu misalnya ada file yang harus diambil kalau dalam Google audit ada namanya vault, jadi data yang ada di Google Domain itu tidak akan hilang, bisa dicari lagi dengan Google Vault dan sebagainya. Itu beberapa yang kita lihat kita ditawarkan oleh Google sebagai layanan untuk pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, ini sama ya, saya lewatin saja. Nah, selain itu sebetulnya di luar layanannya, Google juga membangun namanya ekosistem. Ekosistem pendidikan itu pertama bagaimana kita meningkatkan profesionalitas dari pendidik. Pendidik ini tidak hanya terbatas pada guru, atau mungkin kalau di PTKB itu lebih relevan kepada dosen atau widya iswara atau yang memberikan, pokoknya pendidik lah. Nah, pendidik ini Google menyediakan juga program-program pelatihan dan juga sertifikasi supaya mereka tersertified atau diakui sebagai yang menguasai pembelajaran berbasis teknologi, utamanya Google. Kita bahkan punya yang namanya sertifikasi untuk pendidik level 1 dan level 2, ada levelnya, di mana nanti kita bisa juga nanti menyiapkan para pendidik di PTKB, baik itu dosen ataupun mereka yang berkualifikasi untuk sebagai pengajar, memiliki kemampuan dan bersertifikasi Google. Artinya sertifikasi ini adalah sertifikasi internasional yang memang diakui di seluruh dunia, dan itu merupakan peningkatan profesionalitas untuk pendidiknya. Kemudian kita juga punya yang namanya dukungan terhadap komunitas, dengan komunitas. Jadi biasanya pendidik Google ini akan punya nanti digabungkan satu sama lain. Bisa saja nanti kita punya namanya komunitas pendidik Google di PTKB atau pendidik Google di Pendidikan Buddha. Itu gabungan dari seluruh pendidik yang memiliki atau tidak memiliki sertifikasi, dari mana saling berkomunikasi. Dalam beberapa hal ini bisa dipakai, misalnya kita ingin punya native speaker dari katakanlah Kanada atau native speaker dari Jepang, kita bisa berhubungan dengan mereka, kelompok guru Google yang ada di Jepang atau Kanada untuk minta bantuan untuk mengajar, misalnya seperti itu. Ini bisa dimungkinkan dengan adanya komunitas ini di seluruh dunia. Nah, nanti setelah layanan ini sudah terjadi, kami masih menunggu domain ini aktif. Itu nanti semua orang ini tidak ada kecualinya, Bapak Ibu ya, baik itu guru, baik itu siswa atau dosen atau mahasiswa ataupun staf yang terkait dengan urusan pendidikan, itu nanti akan memiliki yang namanya user ID dan password. User ID dan password ini, contohnya di sini nama akunnya @sek. Akunnya namanya contoh kata nama saya Arya@seka.kemenak.go.id, nanti akan punya password dan semua layanan yang tadi bisa diakses oleh akun tersebut. Untuk pengurusan akun dan sebagainya ini kita nanti akan membuat suatu metode untuk pendaftaran akun dan juga nanti pembagian akun di seluruh pendidikan berbasis keagamaan Buddha. Mungkin untuk yang pertama kita akan buatkan akun untuk PTKB. Kalau tidak salah saya punya daftar sekitar 12 PTKB kalau tidak salah. 12 PTKB ini kan pasti ada dosen, ada siswanya. Nanti kita akan buatkan semuanya, nanti semua dosen dan siswa dan staf yang terkait dengan pendidikan akan memiliki domain yang belakangnya sama, seka.kemenak.go.id, dan itu langsung menikmati layanan Google, tidak terkecuali. Nah, bagaimana nanti pengaturannya? Admin melakukan pengaturan. Misalnya katakanlah kita akan membagi misalnya di PTKB, contoh kata saya sebutkan saja, misalnya di STABN Sriwijaya Tangerang, kebetulan kami minggu lalu baru ke sana, itu nanti akan memiliki admin sendiri yang dimana dia bisa mengatur pengaturan di dalam
hanya PT STABN Sriwijaya. Kemudian misalnya STABN Raden Wijaya Wonogiri punya pengaturan hanya untuk di STAN Raden Wijaya dan seterusnya. Kita bisa nanti punya namanya admin regional. Itu nanti kita akan aturkan. Secara teknis itu sangat dimungkinkan dari seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini saya lewati saja. Ini G Suite nanti mendingan saya akan perlihatkan dalam demo ya. G Suite Education isinya apa saja, kapasitas seperti apa. Classroom nanti saya akan perlihatkan dalam demo saja, seperti itu. Dan ini Classroom, jadi nanti Classroom ini adalah sebetulnya kelas digital atau mungkin biasa disebutkan itu LMS, Learning Management Solution, yang mungkin akan nanti membantu Bapak Ibu untuk membangun kelas digital yang langsung bisa diakses oleh para siswa yang menggunakan domain ini. Nah, Google Meet ini adalah fasilitas seperti yang kita lakukan ini, teleconference. Jadi saat ini kita bisa melakukan teleconference ini sampai dengan 100 titik Bapak Ibu. Kalau di situ ada 250, itu sebetulnya dalam rangka promo dari Google Enterprise, nanti saya sebutkan itu apa. Saat ini yang standar adalah 100, jadi dengan Google Meet yang seperti kita lakukan saat ini, Bapak Ibu bisa melakukan kelas pembelajaran tatap muka sampai dengan 100 orang di dalamnya. Dan kalau Bapak Ibu memerlukan fasilitas merekam, itu ada namanya Google for Education Enterprise Edition. Sebentar lagi akan saya singgung. Jadi Google Meet ini adalah fasilitas telekonferensi dari Google yang digunakan dan selalu berkembang fitur dan fungsinya. Oke, ini contohnya. Ini adalah jumpa kelas digital online 100 peserta dan tingkat keamanan yang sangat tinggi, tidak bisa dihack. Oke, saya teruskan. Nah, mungkin yang bagian terakhir adalah salah satu yang diunggulkan dari Google Education ini adalah perangkat yang dikembangkan oleh Google yang namanya Chrome Devices. Chrome Devices itu bentuknya macam-macam. Kalau bentuknya laptop, bentuknya komputer pangku atau laptop, itu namanya Chromebooks. Kalau bentuknya box atau seperti desktop, namanya Chromebox. Kalau itu dua yang paling besar, ada lagi yang namanya Chromebook tapi tidak terlalu relevan. Jadi ada dua Chrome device, tapi mungkin secara umum Chrome device merujuk pada Chromebook. Padahal sebetulnya ada format lain. Tapi kalau kita ngomong Chromebooks, itu sebetulnya adalah perangkat berbasis pada teknologi Chrome yang dikembangkan oleh Google. Google mengembangkan teknologi Chrome seperti juga Google mengembangkan teknologi Android. Jadi kalau Bapak Ibu memegang smartphone berbasis pada Android, nah itu adalah contoh teknologi yang dikembangkan oleh Google menggunakan fasilitas basisnya namanya Android. Itu smartphone berbasis Android. Saat ini kalau tidak salah Android itu sudah saya kok lupa ya sekarang. Sekarang mungkin Oreo itu udah lebih lagi, saya lupa. OP mungkin Mas Andi yang ingat tuh. Nah sekarang Android itu berkembang terus sama seperti Android. Google juga menyediakan platform yang namanya Chrome. Chrome ini biasanya di basisnya ada di non Chromebook, di non smartphone seperti misalnya tadi di laptop ini. Nah Chromebook ini sebetulnya adalah perangkat yang bisa dipakai bersama, bisa dipakai bersama berbagi pakai. Jadi kalau misalnya satu perangkat ini, dia bisa dipakai oleh multiple akun. Menariknya gimana? Jadi perangkat ini akan mengenali siapa yang masuk. Jadi dia tidak menjadi milik individu. Tidak seperti dulu mungkin perangkat komputer, namanya juga personal komputer ya dulu namanya. Personal komputer itu artinya punya individu. Kalau Chromebook bukan personal komputer, dia milik berbagi. Kalau menjadi milik individu juga boleh, tapi pada dasarnya dia bisa berbagi. Jadi satu perangkat bisa diakses oleh banyak akun. Seperti misalnya saya punya akun arya@sekta.kemenak.id. Saya bisa masuk di perangkat Chromebook apapun dan mendapat layanan yang sama. Misalnya Pak Said juga memiliki akun Said@sekta.kemenak.id. Bapak Said bisa masuk di perangkat Chromebook manapun, tidak peduli, dan dia bisa mendapat layanan yang sama. Jadi perangkat ini bisa berbagi. Menariknya juga perangkat ini bisa diatur. Contohnya adalah kita bisa mengatur, saya lanjut ke berikutnya, ya.
Langsung saja di sini. Apa yang bisa diatur oleh perangkat Chromebook ini ada dua jenis. Yaitu pertama adalah mengatur yang namanya pengguna. Jadi kita bisa mengatur siapa saja yang boleh masuk di perangkat ini. Jadi pengguna ini siapa? Misalnya saya hanya mengizinkan mereka yang masuk di perangkat ini yang belakangnya seka.kemenak.go.id. Di luar itu, misalnya Bapak Ibu pasti punya akun personal gmail.com katakanlah. Saya bisa membuat bahwa akun personal itu tidak boleh masuk karena ini perangkat ini hanya boleh untuk kebutuhan pendidikan di urusan pendidikan Buddha. Tidak boleh di luar itu masuk. Jadi gmail.com bisa saya hadang. Contohnya seperti itu. Saya juga bisa mengatur yang namanya device. Device setting itu misalnya begini. Untuk kebutuhan perangkat ini di PTKB misalnya hanya boleh nyala di jam 8 sampai jam 5 sore, 8 pagi sampai 5 sore. Itu bisa kita atur. Kemudian misalnya perangkat ini bisa diatur juga masuk misalnya hanya boleh masuk di website apa saja. Itu juga bisa diatur di device setting. Jadi ada dua jenis pengaturan yang utama, pengaturan perangkat, pengaturan pengguna sama pengaturan perangkat. Dan untuk itu tidak semua Chromebook itu bisa melakukan ini. Chromebook yang bisa menggunakan bisa diatur dalam pembelajaran seperti ini atau pengesetan seperti ini adalah mereka yang punya lisensi. Makanya sebetulnya lisensi itu termasuk dalam setiap perangkat yang kita tawarkan kepada pembelajaran ini. Jadi kita memberikan lisensi itu sebagai included. Jadi tidak semua Chromebook itu bisa diatur, hanya Chromebook yang mempunyai lisensi lah yang bisa diatur. Tapi jangan khawatir bahwa seluruh perangkat yang kita tawarkan ke Kementerian untuk penggunaan di domain ini di PTKB yang termasuk di dalam juknis tersebut semuanya sudah memiliki lisensi, jangan khawatir. Jadi artinya lisensi itu pasti harus ada untuk membuat pengaturan bisa berjalan. Nah, nah ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya. Saya akan bagikan bahwa apa saja yang bisa dilakukan di dalam perangkat Chromebook seperti ini. Dan ini adalah berkaitan dengan penggunaan pengaturan pada pengguna. Jadi misalnya adalah manajemen dari browser, kemudian apa saja yang harus di-load pada startup, kemudian untuk pengaturan perangkat bisa mengatur siapa saja yang boleh masuk, kemudian tadi off hour sign in, jadi bisa mengatur jam berapa dia boleh masuk. Dan ini menarik, disable device. Kalau misalnya disable device itu katakanlah mesin ini hilang, dicuri lah, atau ketinggalan di kendaraan transportasi umum. Kita bisa melakukan namanya mematikan perangkat ini dari jarak jauh supaya dia tidak bisa dipakai oleh yang tidak berhak. Itu bisa kita lakukan. Jadi mesin ini kalau ditemukan, ya sudah, dia tidak bisa digunakan dan dia harus dikembalikan kepada yang pemiliknya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan melakukan banyak sekali setting pada perangkat-perangkat ini supaya dia menjadi perangkat yang bisa dikontrol, bisa di manage asetnya. Kemudian kebijakan-kebijakan ini tergantung pada nanti penggunanya. Kemudian secara umum bahwa perangkat Chromebook ini akan lebih memberikan penghematan karena pertama Anda tidak perlu bayar biaya namanya operating system. Kalau di perangkat personal komputer kan Anda harus bayar lisensi OS ya, kayak Windows kayak apa, tapi tidak perlu karena ini sudah termasuk operating system Chrome OS dan diberikan gratis, Anda tidak perlu bayar. Kemudian aplikasi-aplikasi yang berkaitan seperti misalnya untuk bikin dokumen, tabel, sebagainya, Anda tidak perlu bayar lisensi lagi. Dan kemudian ini OS-nya juga akan di-upgrade secara otomatis dalam setiap 6 bulan selama sampai minimal 3 tahun. Dan sebagainya, sehingga Chromebook ini dari segi operasional itu memberikan penghematan sampai di sini angkanya menurut dari IDC sampai dengan 14.244.500 atau 61% dari penggunaan perangkat ini selama 3 tahun dibandingkan dengan mesin berbasis pada non Chromebook. Jadi dibandingkan berbasis pada non Chromebook dia memberikan penghematan sampai 61%. Bayangkan dalam penghematan ini, misalnya di sini dalam 3 tahun itu menghemat per unit itu 14 juta. Bayangkan kalau ini bisa dibelanjakan untuk keperluan lain, misalnya mengembangkan konten, kemudian mengembangkan profesionalitas pendidiknya dan seterusnya. Ini bisa digunakan untuk keperluan lain. Nah, studinya ada, kalau nanti berminat nanti saya akan sampaikan studinya seperti apa.
Ya ini hanya usulan distribusi dan kontrol. Jadi kita ada beberapa model. Tadi salah satu model yang bisa dipakai itu adalah bagaimana ini bisa dibagi pakai namanya ya. Misalnya perangkat yang ada di PTKB banyak sekian unit itu bisa dibagi pakai, misalnya sekian sejumlah unit ada di perpustakaan, sehingga di perpustakaan itu semua orang yang masuk ke perpustakaan dan punya akun bisa menggunakan sebagai media bersama. Sebagian unit mungkin masih ada ditempatkan di ruang dosen, sehingga semua dosen bisa menggunakan bersama. Dan sisanya mungkin di tempat yang lainnya. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing sekolah atau PTKB bisa menyesuaikan dari model penggunaan yang ada seperti apa. Kita punya beberapa model penggunaan. Nah, itu dari presentasi saya mengenai solusi ini, dan juga lebih di belakangnya mengenai Chromebook seperti apa. Mungkin setelah ini saya akan masuk ke demo kecil, atau mungkin di sini saya stop dulu, dan saya juga punya kesempatan untuk membasahi tenggorokan dulu. Sambil mungkin Pak Andi silakan kalau ada pertanyaan yang ada di chat, atau mungkin kita buka pertanyaan sajalah dulu untuk 1-2 pertanyaan di forum ini. Pak Andi, ada nggak pertanyaan di chat, Pak Andi? Sementara belum, Mas. Andi masih di sini nggak? Nggak ada ya? Sudah ada pertanyaan. Kalau dikerasin dikit, Pak Andi, saya nggak dengar suaranya. Iya, ada tambahan Pak ya, dari Bapak Ibu Lamirin Firia, bahwa disampaikan bahwa rumor adanya akhir bulan September solusi Google for Education berbayar ya Pak? Oke, saya langsung jawab ya. Itu bukan rumor, jadi ada benar tapi saya luruskan. Jadi begini, Google for Education itu akan selalu bersedia sebagai layanan tidak berbayar atau gratis kepada setiap penggunanya, terutama mereka adalah lembaga pendidikan dan institusi pendidikan yang menggunakan domain yang sudah diakui Google untuk domain education. Contoh SEKA ini ya, lagi kita proses. Dan itu selamanya tidak berbayar. Google memang melakukan yang namanya satu feature dari namanya Google for Education Enterprise yang memang berbayar pada saat awal pandemi, yaitu bulan April. Itu adalah aplikasi untuk Google Meet yang dibebaskan untuk melakukan rekam dan streaming. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di saya nih, kalau di akun yang di dalam ini kan sebelah kiri atas ada rec ya, record ya. Nah, rec ini ini adalah sebenarnya fungsi adalah fungsi dari Google Education Enterprise yang memang ini berbayar. Dan memang Google itu menyediakan fitur ini untuk membantu pembelajaran di era pandemi menjadi gratis sejak bulan April. Dan memang ini bukan artinya gratis selama-lamanya, memang Google hanya menyediakan sampai dengan akhir September. Nah, setelah akhir September, Oktober gimana? Bagi mereka yang ingin tetap meneruskan fungsi dari Google Meet dengan merekam dan streaming, itu bisa berlangganan Google Education Enterprise. Tapi bagi mereka yang hanya memerlukan Google Meet seperti biasa, tidak perlu Enterprise, ya jalan seperti biasa. Jadi hanya fitur record sama streaming yang nanti akan jadi berbayar. Apakah Google Enterprise itu fungsinya hanya Google rekam dan streaming di Google Meet? Tidak, banyak sekali fungsinya. Dan itu sebetulnya masuk pada ranahnya namanya Google Enterprise Education Enterprise. Jadi banyak sekali fitur lainnya. Contohnya Anda Bapak Ibu bisa kalau di perguruan tinggi bisa melakukan yang namanya fitur yang namanya originality check, tidak terbatas. Originality check itu apa sih sebetulnya? Nah, Bapak Ibu kan di sini kita bicara dengan dunia digital, di mana yang namanya copy paste itu pasti sering terjadi. Bapak Ibu memerintahkan mahasiswa bikin tulisan, kemudian kita tidak tahu mahasiswa tersebut bikin sendiri atau dia copy paste, nyontek lah istilahnya. Nah, kemudian originality check ini memungkinkan Bapak Ibu mengecek
tidak terbatas sejauh mana Bapak mahasiswa tersebut dia itu nyontek atau enggak. Jadi kalau dengan virginity check, kita bisa pastikan bahwa dia tulisannya itu bisa jadi kita kasih indikator 30% ke bawah boleh, tapi di 30% ke atas kalau copy paste-nya terlalu tinggi ya dianggap plagiat seperti itu. Demikian Pak jawaban saya Pak. Ada pertanyaan lain nggak? Baik Pak Arya, tambahan silakan dapat melihat kembali ke chat bahwa disampaikan dari Bapak Ibu Eka Sarmuda. Mohon infonya apakah nanti aplikasi ini sepaket dengan servernya, dan servernya apakah satu pintu atau sesuai dengan PTKB. Silakan Pak. Oke, untuk menjawab Bapak Pak, bahwa yang kita perlukan saat ini atau kita provide hari ini adalah domain itu nanti akan diverifikasi oleh Google, kemudian domain ini layanan langsung bisa dipakai. Bentar lagi saya demo. Berita menariknya, Bapak Ibu semua tidak perlu server. Sekali lagi saya katakan ya, Bapak Ibu semua tidak perlu server. Bapak Ibu tidak perlu pasang server apapun di sekolah masing-masing. Semua itu ditanggung sama Google menggunakan servernya Google yang ada di data center Google. Semua data akan ada di data center Google. Nah, pertanyaan berikutnya begini, safe nggak? Sangat aman, karena data center Google semuanya sudah artinya sudah lolos dari yang namanya sertifikasi keamanan, baik keamanan data publik, keamanan data privat, keamanan data korporat. Jadi jangan khawatir, data Anda aman di data center Google, dan itu data itu bukan miliknya Google, data itu tetap miliknya pengguna masing-masing. Google hanya bersifat sebagai penyimpan dan pengolah di situ, tapi tidak boleh manipulasi data itu untuk kepentingan Google, tidak, karena itu nanti ada di perjanjian yang namanya privasi data user seperti itu. Jadi jangan khawatir, tidak perlu server, tidak perlu install hardware apapun di tempat Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu perkuat saja internet koneksinya. Jadi karena ini sebetulnya dalam era informasi seperti ini yang paling penting adalah koneksi internet. Jadi kalau misalnya koneksi internet saat ini belum tinggi, duit yang tadinya buat beli server mendingan dipakai untuk meningkatkan kapasitas internet. Mungkin gitu jawabannya gitu. Baik, terima kasih Pak Arya. Mungkin di sini ada penambahan kembali pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, buka mic-nya. Saya mungkin ada waktu sebelum demo ya. Satu pertanyaan dan sebelum demo, sambil setelah itu kita bisa diskusi. Silakan buka mic-nya dan bertanya. Satu pertanyaan. Pak Andi tolong dibantu. Ya, ada pertanyaan dari Bante Partono. Ya, selamat pagi Bante Partono, silakan Pak. Ya, mau tanya Pak, itu kan domainnya kan rtk.go.id. Betul Pak. Kampus-kampus kan punya @ac.id, kaitan dengan penjaminan mutu. Mungkinkah masing-masing kampus itu menggunakan domain itu? Karena kan dari penjaminan mutu kan pasti ditanya, mana domainnya, kemudian siswanya. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bante. Untuk pertanyaan itu memang kami mengantisipasi John secara teknis mungkin, tapi mungkin kami kembalikan dulu ke Pak Sayed. Pak Sayed ada jawaban nggak mengenai ini Pak? Mungkin Pak Direktur mohon izin mengenai penggunaan domain Pak Direktur. Pak Direktur. Mungkin lagi di meeting lain Pak katanya tadi Pak. Ya? Ada meeting lain katanya. Masih ikut kok masih Pak. Ikut. Oke. Tapi masih bergabung. Oke Pak. Mungkin di unmute mungkin. Izin Pak Direktur. Atau sambil nunggu, apa saya boleh bantu jawab Pak? Ya. Mungkin begini Pak, sebentar. Mungkin sebelum nanti Pak Direktur memberikan arahan sesuai kebijakan pimpinan Pak, dengan PKS yang sudah ditandatangani, maka domain yang digunakan adalah tetap SEKA Pak. Jadi seluruh Indonesia nanti menggunakan domain SEKA .kemenak.go.id. Demikian Mbak. Nanti perkembangan selanjutnya kita mohonkan arahan pimpinan Pak Arya.
Baik Pak, jadi pertanyaan Pak Bandi sangat bagus sekali Pak, karena ini juga apa namanya, nanti kita diskusi sementara pertanyaan dari Bante Partono kita kita masukkan sebagai masukan dulu Pak ya. Jadi kita akan diskusi lagi. Begitu saya pikir. Oke, terima kasih Bante. Baik, untuk bagian terakhir sebelum akhir dari diskusi hari ini, saya akan coba perlihatkan sedikit demo. Jadi di sini kami menggunakan domain demo kami, Pak, Bapak, Ibu semua. Sebentar ya, saya matikan ini. Jadi kita bisa mulai untuk masuk ke layanan Google itu dari macam-macam. Bisa dari Drive, bisa dari manapun. Tapi saya biasanya menyarankan masuk dari surat atau mail ya. Jadi kalau kita masuk mail, nanti kita bisa misalnya salah satu yang bisa masuk mail itu misalnya kalau kita masuk ke mail.google.com nanti seka itu bisa langsung ke mailnya atau nanti ada alamat khususnya. Tapi mail ini seperti Gmail, kalau biasa pakai Gmail akan sama seperti Gmail. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah ini adalah mail skala korporat, di mana tidak ada iklan, tidak ada spamming, semua dihadang sama Google. Jadi kalau ada yang coba promosi, misalnya promosi rumah dan segala macam, iklan rumah, iklan layanan, iklan keuangan, iklan iklan kredit card dan sebagainya, itu bisa dihadang sama Google di depan, jadi tidak akan masuk dan tidak akan keluar di sini. Jadi semuanya di sini murni email, murni hanyalah komunikasi, dan ini skala korporat. Nah kemudian kalau masuk ke layanan lainnya dari Google, bisa masuk di atas ini. Contohnya di sini bisa masuk ke layanan penyimpanan, layanan membuat classroom, dokumen dan sebagainya. Dan kalau kita masuk ke layanan penyimpanan, ke Drive, itu kita bisa lihat bahwa Drive ini akan dibuka, dan Drive ini adalah aplikasi Google untuk menyimpan segala macam informasi yang ada, yang mau Anda buat, mau Anda bagikan, mau Anda mau Anda manipulasi, terserah. Nah, saya ingin memperlihatkan bahwa untuk domain pendidikan, dalam hal ini domain demo saya, dugiindonesia.com ini adalah domain pendidikan. Kalau kita lihat berapa besar kapasitasnya, nanti Anda akan melihat bahwa kapasitas yang diberikan untuk domain pendidikan itu termasuk misalnya termasuk nanti untuk seka.kemenak.go.id itu adalah sama seperti ini, adalah tidak terbatas. Kalau kita bisa lihat seperti ini ya, ini contohnya saya gedein dikit. Jadi ya ini akun di seka.kemenak.go.id menggunakan penyimpanan tidak terbatas. Jadi Anda bisa kan kapasitas tidak terbatas ini untuk apa? Banyak halnya. Jadi misalnya untuk menyimpan video pembelajaran, kelas-kelas Anda, materi dan sebagainya. Dan di Google itu punya suatu prinsip bahwa apapun yang Anda buat di Google, contoh ya, saya ambil di sini satu dokumen ya, misalnya ini dokumen daftar hadir ya, ini saya ambil di sini. Apapun yang Anda buat di Google, baik itu berupa dokumen, berupa tabel, berupa presentasi, berupa video, berupa Google Form, apapun yang dibuat, sebentar ya, sambil ini nyala dikit. Apapun yang Anda buat di Google itu akan punya alamat panggil, alamat URL. Jadi namanya URL atau alamat panggil. Nah, alamat panggilnya di mana? Di atas nih. Kalau Bapak Ibu lihat, nah di atas itu. Jadi kalau file ini punya alamatnya https://docs google.com dan seterusnya. Artinya alamat ini bisa Anda pakai untuk membagi file ini, untuk kemudian dipakai sebagai attachment di dalam, misalnya saya mau pakai ini sebagai attachment di dalam, tinggal copy saja, misalnya dia copy, kemudian saya lagi bikin email, saya langsung masukin sebagai attachment, dan dia langsung merujuk pada file yang itu, yang kita maksud. Ini sangat memudahkan hidup kita Bapak Ibu. Jadi artinya Anda tidak perlu bikin file alamat baru. Jadi ini kalau udah ada alamatnya, kalau saya klik di sini, dia langsung merujuk pada file yang sama. Ini memudahkan hidup kita, gitu. Terutama mereka yang sangat concern mengenai bagaimana informasi ini bisa dibagi.
Selain itu, Anda bisa juga membagi file ini dengan bagikan. Nah, kebetulan ini bisa dibagikan kalau dia sudah ada di drive bersama, langsung terbagi oleh orang di situ, di dalamnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah prinsip dasar dari dokumen yang ada di Google. Apapun yang dibuat di Google, Anda bisa bagi. Apapun yang ada di Google, Anda boleh juga tidak bagi. Jadi artinya membagi atau tidak bagi itu adalah hak kita untuk melakukan seperti itu. Nah, kemudian mungkin bagian dari Google Education itu yang paling menarik adalah yang namanya Classroom. Jadi kalau kita buat di sini, Classroom ini bisa dipakai sebagai membuat pembelajaran jarak jauh. Baik pembelajaran jarak itu bersifat, jadi kalau begini, sekarang kita zaman pandemi ini, kita biasanya punya tantangan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Dan banyak orang itu kemudian terjebak, banyak pendidik juga terjebak bahwa pembelajaran jarak jauh itu sifatnya memindahkan ruang kelas ke rumah. Jadi artinya, kelas yang tadinya tatap muka di dalam sekolah atau di dalam perguruan tinggi, 1 jam tatap muka, kemudian coba dipindahkan 1 jam tatap muka ini menjadi berbasis pada teknologi video conference. Bagus, tapi sebetulnya dalam era informasi ini itu tidak sebenarnya tepat, tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Konferensi seperti kita lakukan saat ini memerlukan bandwidth yang luar biasa besar. Setiap titik dari kita, di saya, kemudian di Pak Said, di Pak Andi, di tadi Bante Purnomo, Purnomo ya maaf ya. Kemudian sebagainya, masing-masing perlu minimum 1 megabit per second. Jadi kita ini sebetulnya ngabisin bandwidth kalau dengan tatap muka seperti ini, karena 1 megabit per second. Bayangkan kalau di sini sekarang saya catat ada 52 orang, berarti saat ini secara simultan 52 megabit per second dihabiskan untuk melakukan tatap muka seperti ini. Artinya resource ini sebetulnya resource yang cukup mahal ya kalau kita bayar ya. Artinya 1 megabit per second kalau dihargai katakanlah 50 rupiah per gigabyte, dikalikan saja gitu, dikalikan jumlah waktunya. Bisa-bisa satu orang dari kita ini sebetulnya nanti pada ujungnya menghabiskan 100.000 per orang karena telekonferensi selama 1 jam. Nah, pembelajaran jarak jauh sebetulnya lebih banyak pada classroom. Jadi artinya asinkronusnya yang lebih tinggi. 80% di asinkronus, 20% di sinkronus. Itu yang sebetulnya formula formula bakunya. Jadi sebetulnya pembelajaran tatap muka ini bisa kita lakukan secara 20% tatap muka, hanya ketemu dengan siswanya, misalnya seperti mahasiswanya. Hari ini kita akan bahas mengenai ini, ada di sini, coba ada pertanyaan ya, atau mungkin 5 menit dari kalian masing-masing presentasi secara grup. Jadi hanya 20 menit. Sisanya yang 40 menit kalian belajar melalui asinkronus dengan classroom. Dan di classroom ini, contoh saya akan masuk topik, ambillah yang ini, saya ambil di sini. Sebetulnya dalam topik ini, semua kelas itu bisa memiliki namanya Meet link. Jadi artinya ini juga bisa dipakai sebagai, hari ini kita belajar, langsung bikin link Meet-nya dan seterusnya, oke, dan bisa langsung belajar melalui tatap muka. Tapi memang kami menyarankan bahwa pembelajaran tatap muka itu sedapat mungkin tidak mendominasi dari seluruh pembelajaran di dalam pembelajaran kelas jarak jauh. Lebih banyak pada pembelajaran asinkronus, di mana dengan ini menggunakan Google Classroom. Apa saja yang bisa digunakan di Google Classroom? Secara sekilas saja, mungkin kalau nanti kita sudah mulai lebih rinci, kita akan memberikan pelatihan bagaimana membuat pembelajaran Classroom. Contohnya kita bisa membuat tugas kuis, pertanyaan, topik dan sebagainya. Tugas itu misalnya kita bikin tugas misalnya membuat presentasi, contoh saja tentang sejarah Borobudur, contoh saja ya, contoh sejarah Borobudur. Kita bisa meminta nanti menugaskan, kita bisa mengambil materi dari Google Drive, atau misalnya kalau di YouTube ada, kita bisa masukkan itu sebagai suatu materi kita. Contohnya kita ambil di YouTube, contoh saja, ataupun dari Drive kita. Contohnya ini ada beberapa yang bisa di sini, yang saya ambil yang paling atas, misalnya saya masukkan. Kemudian kita bisa menugaskan kepada siswa kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kemudian tugasnya adalah membuat presentasi tentang
tentang Borobudur. Misalnya katakanlah seperti itu, kita setelah itu dia harus memberikan masukan dia dalam bentuk dokumen dan kita bisa periksa. Nah, di bawah sini Bapak Ibu ada periksa plagiarisme. Jadi artinya di sini salah satu fungsi dari Google Classroom ini adalah dalam penugasan kita bisa minta bahwa yang bersangkutan ini kita yakinkan dia tidak nyontek atau tidak copy paste. Dan demikian kita bisa tugaskan. Nah, ini berjalan. Nanti kita akan punya penugasan yang seperti ini dan muridnya ini mungkin muridnya belum ada di sini. Nanti muridnya ini bisa mendapatkan tugas itu dan dia bisa kerjakan di Chromebook mereka, di smartphone mereka selama mereka punya akun yang bisa masuk ke dalam Classroom seperti ini. Nah, itu adalah Classroom. Kita Classroom ini digunakan sekarang ini merupakan aplikasi yang paling besar di-download di Indonesia untuk kategori pembelajaran. Jadi Classroom ini luar biasa, penggunanya lebih dari 70 juta begini. Banyak hal lain, tapi mungkin saya bisa salah satunya adalah bisa membuat yang namanya website sendiri. Jadi website sendiri artinya Bapak Ibu bisa membuat website sederhana, cepat, tanpa perlu misalnya Anda menguasai bahasa coding untuk membuat website. Contoh yang bisa dibuat di sini, misalnya satu kelas, dosennya atau wali kelasnya lah, atau di kelas dasar menengah itu membuat website mengenai tentang sesuatu. Misalnya di sini tentang creation report dan sebagainya. Ini bisa bikin sendiri, pakai model tinggal drag and drop, kemudian jadi suatu website, bisa dipublish. Nah, kalau dipublish, misalnya langsung dipublish, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya langsung menjadi website, seperti ini contohnya, ada alamatnya di atas, alamatnya bisa dibagi, atau kalau mereka mau menyingkat alamat panjang ini menjadi pendek, ada beberapa layanan, misalnya pakai Bitly, atau kemudian mereka yang punya domain ini bisa ditembak ke domain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sangat memudahkan. Nah, itu adalah mengenai G Suite. Pak Andi masih bersama saya, Pak Andi? Ya, masih Pak Arya. Punya ini nggak? Punya contoh Chromebook nggak? Atau lagi dipakai ini? Chromebook sedang saya pakai untuk layanan Google Meet pagi hari ini. Yang punya Chromebook ya. Saya pengen liatin Chromebook sebetulnya. Kebetulan Chromebook saya di kantor juga. Oh, ada. Bentar. Izin, saya sebentar ambil Chromebook saya untuk memperlihatkan Chromebook itu seperti apa. Pak Andi, tolong di handle dulu. Mungkin ada yang mau bertanya di ini dulu, Pak. Di handle dulu, Pak. Baik, siap. Terima kasih, Pak Arya. Atau Pak Wisnu mungkin di sini juga ada. Silakan di handle dulu. Saya ambil Chromebook saya sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekiranya masih dapat bergabung di dalam ruang Meet ini. Dan di sini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu. Sekiranya izin saya dan Pak Wisnu dapat membantu pertanyaan Bapak Ibu ya. Disampaikan bahwa dari Bapak atau Ibu Parsiono Staf Syailendra, izin bertanya, bagaimana penggunaan pulsa atau kuota pada saat penggunaan video conference Google Meet? Besarannya berapa per detiknya atau bagaimana hitungannya? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin saya akan mengecek kembali di support dari Google ya untuk berapa kapasitas bandwidth yang optimum dan juga maksimal dalam penggunaan layanan Meet seperti ini. Baik, sebentar saya akan cek kembali sembari menunggu Pak Arya masuk ke dalam ruangan ini kembali ya.
Baik, Bapak Ibu silakan dapat melihat kembali di komentar chat box-nya untuk minimum requirement bandwidth yang dapat digunakan pada Google Meet ini terlampir di link sebelah kanan. Pada dasarnya Google Meet ini sangat rendah untuk pemanfaatan bandwidth-nya, di mana satu sisi juga kita akan mengetahui solusi dari tampilan video Bapak Ibu, baik secara normal atau Full HD. Itu dapat diukur dan dapat disetting di layanan Meet seperti ini. Nah, contoh misalkan saya izin ambil presentasi layar, Bapak dan Ibu pada dasarnya bisa mengatur ukuran atau kualitas dari tampilan video di Google Meet Bapak Ibu. Ya, baik. Apakah layar saya sudah dapat muncul di sisi komputer Bapak Ibu? Oke. Baik. Bapak Ibu bisa melihat di bagian pojok seperti ini. Silakan arahkan kursornya ke pojok kanan bawah dan di sini Bapak Ibu bisa lakukan setting. Kemudian setelah setting inilah Bapak Ibu akan bisa memilih pilihan video. Nah. Baik. Dan kemudian Bapak Ibu dapat melakukan pemilihan settingan untuk bisa mengukur berapa besaran kualitas gambar yang ingin dikirimkan kepada peserta lainnya, atau Bapak Ibu juga dapat mengatur konfigurasi settingan kualitas video yang ingin Bapak Ibu terima. Ya, jadi sifatnya di sini ada 360 pixel yang normalnya dan high definition secara 720 pixel. Nah, hal ini pun yang nantinya akan mempengaruhi dari berapa besaran banyak bandwidth yang digunakan untuk satu titik penggunaan Google Meet. Ya, jadi seperti sekarang ini, Bapak Ibu, kita semua terhubung di dalam satu layanan Meet yang sama. Totalnya ada 52 peserta, di mana untuk optimalisasi supaya suara dan videonya ini berjalan dengan cukup lancar, minimal 1 Mbps, satu titik. Demikian, sekiranya dapat memberikan jawaban. Ya, melanjutkan Pak Andi, pertanyaan dari Pak Mulyadi tadi sempat kita lewatin. Baik. Jadi Pak Dr. Mulyadi bertanya, Pak Andi, kalau digunakan webinar, peserta bisa mencapai 400 sampai 500 peserta. Bayar dengan harga berapa? Jadi mungkin begini Pak Andi, yang perlu kami sampaikan, kita sampaikan bahwa Google Meet ini kalau kita bicara, kita perbandingkan dengan Zoom misalnya ya, jadi memang Google Meet ini posisinya dia tidak terlepas seperti Zoom yang aplikasi tersendiri. Jadi Google Meet ini adalah salah satu bagian dari yang namanya Google for Education. Jadi memang kemudian cara melihat aplikasi ini memang harus dilekatkan dalam konteks Google for Education. Artinya apa? Artinya bahwa memang untuk Google for Education yang memang diberikan gratis ini oleh Google, fasilitas yang bisa kita dapatkan kan hanya sampai 150 peserta, kemudian juga tidak dapat direkam. Nah, memang di masa pandemi kemarin, Google memberikan fasilitas yang posisinya dia enterprise yang berbayar gitu, sehingga bisa mencapai pada 250 peserta, bisa direkam dan bisa streaming nanti dengan YouTube bersama-sama, yang itu posisi kepesertaannya itu bisa sangat besar. Nah, mungkin jawaban dari Pak Dr. Mulyadi adalah kalau memang ada kebutuhan untuk melakukan webinar, kemudian pesertaannya menjadi lebih besar,
bisa di-upgrade memang kemudian nanti pada level yang Enterprise Edition. Jadi jawabannya adalah tidak seperti Zoom misalnya terlepas dan kemudian berbayar berapa dengan berapa banyak, tidak, tetapi adalah meningkatkan feature atau fasilitas yang ada di dalam Google for Education ini sendiri dari yang biasa, dalam artian biasa adalah yang tidak berbayar, menjadi Enterprise. Mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada lagi Pak Andi yang lain? Baik, coba terima kasih Pak Wisnu atas tambahan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan tambahan juga dari Bapak Ibu STABN Raden Wijaya. Disampaikan bahwa kalau kita sudah punya akun G Suite for Education, apakah nanti tetap harus ikut akun G Suite dengan domainnya @sekha.kemenak.go.id. Nah, hal ini izin yang sebelumnya sudah disampaikan oleh tim pusat bahwa nanti Bapak Ibu sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah kami kerjasamakan dengan tim pusat bahwa selanjutnya Bapak Ibu mohon dapat menunggu arahan dan kebijakan sesuai yang sudah diinstruksikan oleh tim Direktorat Pusat Bimas Agama Buddha. Demikian. Kemudian pertanyaan tambahan kembali dari STABN Raden Wijaya. Semua aplikasi Google kan dapat diakses melalui browser. Oke, maaf ya, saya terlempar. Oh ya, silakan Pak Arya, bila dilanjut. Silakan lanjut. Oke, pertanyaan tambahan tadi dari STABN Raden Wijaya. Semua aplikasi Google kan dapat diakses melalui browser. Apa kelebihan dari Chromebooks ini? Adakah aplikasi offline seperti Office? Nah, mungkin demikian ini dapat dibantu jawabannya dari Pak Arya ya, nanti karena akan melakukan demo Chromebook itu sendiri, serta speknya Pak. Tidak perlu khawatir Pak, jangan terlalu terburu-buru, ini di sini nanti Pak Arya akan mendemokan sesuatu yang luar biasa, sama-sama kita bisa melihatnya. Terima kasih. Ya, oke lah. Maaf ya tadi terlempar, internetnya problem. Jadi di depan saya nih Bapak Ibu, ini adalah suatu perangkat namanya Chromebook. Jadi yang membedakan itu adalah di sininya nih ada Chrome. Jadi ini bukan tempelan, ini apa namanya adalah artinya di perangkat Chrome. Kemudian memang sengaja saya tutupin mereknya karena sebetulnya merek Chromebook itu macam-macam. Nah, ini kebetulan yang saya pegang ini adalah punyanya ada keluaran dari Acer. Dan kalau Chromebook ini dinyalakan, nah ini kayaknya baterainya habis nih. Memang ini baterainya habis. Jadi sebetulnya Chromebook ini nanti bisa nyala dalam waktu hitungannya 15 sampai 15 detik, dan kemudian ada pilihannya. Saya tidak bisa melakukannya karena mungkin baterainya habis. Dan sebetulnya pertanyaan mengenai offline dan online, jadi sebegini. Betul bahwa semua aplikasi itu bisa diakses terutama lewat yang namanya browser atau URL. Nah, Chromebook ini sebetulnya nanti punya kemampuan juga untuk offline dan online. Jadi apa yang jadi gini, Chromebook ini punya 3 operating system. Yang pertama Chrome OS, kedua itu Android, dan ketiga Linux. Nah, terutama untuk Android dan Chrome OS, aplikasi yang Anda download di dalam Chromebook, Anda bisa jalankan offline jika Anda menjalankan program yang basisnya adalah Chrome OS dan Android. Android itu sendiri seperti Anda tahu bahwa jutaan aplikasi yang ada di Android di Play Store, Anda bisa install di Chromebook. Dan kemudian Anda offline misalnya, Anda terbiasa untuk membangun atau membuat dokumen dengan katakanlah dengan saya sebut aja misalnya Excel. Ya, di sini ada padanannya namanya Google Sheet. Jadi Anda bisa menggunakan Google Sheets untuk membuat tabel. Anda bisa kerjakan online atau offline. Pada saat offline Anda kerjakan, pada saat nanti Anda online, dia akan mensinkronisasi dengan padanannya yang ada di Drive di Google di Cloud.
Tetapi Anda punya salinannya di dalam storage Anda yang di dalam di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir sebetulnya bahwa apa yang Anda lakukan offline, online, daring luring itu sebetulnya semuanya tersimpan baik di perangkat ini maupun di kapasitas awalnya di drive-nya. Itu jawabannya sih sebetulnya. Pak Andi mungkin ada pertanyaan itu atau Anda mau memperlihatkan, kebetulan saya punya Chromebook tapi sayangnya saya memang belum isi ini baterainya. Silakan Di. Siap, kebetulan Chromebook saya juga sedang dipakai Pak Arya, jadi tidak bisa di hands-on langsung. Iya. Mungkin sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, tambahan silakan bisa di open mic-nya untuk bisa saling tanya jawab. Tadi pertanyaannya apa? Yang udah saya jawab semua ya, atau yang ada yang belum tadi? Online offline udah. Sudah, Pak Arya. Anda biasa kerja pakai aplikasi yang berbayar, ya sekarang Anda bisa pakai aplikasi yang bebas lisensi dengan Google Docs Slide Sheet itu bisa Anda pakai dan itu bebas lisensi dan kompatibilitasnya dijamin sama dengan yang Anda pakai berbayar. Apalagi nih? Tadi pertanyaan tambahan bahwa Bapak Ibu yang sekarang notabene sekolahnya atau ini ada pertanyaan. Sudah apakah semua di chat saya baca nih, apakah semua program aplikasi yang ada di Windows kompatibel di Chromebook? Begini Pak, aplikasi yang ada di Windows itu contohnya apa? Kalau contoh Productivity Suite misalnya Anda pakai di Windows itu Office ya, Office Word, Office PowerPoint, Office Excel kompatibel dengan ada yang di Chromebook dengan Google Slide Sheet dan Docs. Jadi itu kompatibel. Kemudian aplikasi yang lainnya kita lihat apakah ada padanannya di Chrome OS atau ada di Android. Contoh misalnya Anda ingin mengerjakan atau bahkan yang berbasis pada web. Anda ingin mengedit gambar. Nah itu ada padanannya misalnya kalau di Google Android itu Adobe yang ada di, misalnya katakan Anda pakai Adobe ya, Adobe yang ada di Android atau Adobe yang basisnya online atau Adobe yang basisnya Chrome OS itu ada bisa dipakai juga. Itu juga bisa dipakai sebagai alternatif tersebut. Apakah memang semuanya aplikasi yang ada di Windows kompatibel nggak dipakai di atas Chrome OS atau Android? Saya jawab tidak semua. Jadi ada aplikasi yang tidak ada padanannya di aplikasi Android, tapi kita lihat kasusnya seperti apa. Seperti itu. Misalnya memang aplikasi tersebut sangat spesifik tidak ada di Chrome OS, ya mungkin itu ada biasanya memang Anda memang lihat apakah ada URL atau ada aplikasi yang memang berbasis pada web, contohnya seperti itu. Jadi kita lihat kasus-kasus per kasus, Pak. Nanti ada pertanyaan lain? Ini saya lihat yang di chat ya, karena chat saya kan baru up lagi, baru lihat pertanyaan ini. Atau yang mungkin mau bertanya langsung silakan buka mic Pak. Mohon maaf udah lebih dari 11.30 tapi nggak apa-apa Pak ya. Pertanyaan tambahan tadi Pak Arya dari para peserta bahwa apabila salah satu atau beberapa STAB ini sudah menggunakan atau bahkan sudah memiliki akun G Suite for Education berbasis domainnya nama sekolah masing-masing, maka apakah selanjutnya akan tetap mengikuti dan mengintegrasikan dengan akun domainnya @ck.kemenak.go.id? Ya, saya pikir ini tadi sudah ditanyakan di awal, tapi kalau boleh kita bisa secara Andi bisa tolong ditaruh di chat Andi kontaknya apa namanya tim kita, masuk ke info aja atau masuk nanti ke info ya. Nanti Bapak Ibu ada dua hal dari tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Yang pertama, mohon dibantu juga kita sesuai yang di chat itu kita perlu kontak person dari setiap PTKB, kalau bisa tim teknisnya sama tim non teknis ya, untuk menindaklanjuti yang juknis tadi. Jadi Pak Wisnu sudah chat taruh juga di chat itu, kita perlu kontak itu yang kita bisa kita hubungi lebih lanjut. Mungkin nanti kita akan kirimkan form
setelah ini kita kirimkan form untuk menindaklanjuti juga sangat. Yang kedua, jika mungkin itu tolong kita dikasih tahu. Jadi kita tahu sebetulnya seberapa banyak yang seperti yang ditanyakan, ada domain yang sudah menjadi domain Google. Ya itu, apakah ini nanti kebijakannya seperti apa? Nanti kita akan ajukan atau kita diskusikan dengan direktorat. Dalam hal ini mungkin dengan timnya Pak Supriyadi dan Pak Said. Jadi kami belum punya jawaban untuk itu. Demikian Pak. Jadi kita perlu juga informasi seperti apa. Nanti mungkin Pak Said kita butuh diskusi terpisah untuk hal ini ya Pak. Terima kasih. Silakan kalau mau bertanya, silakan membuka. Masih ada 50 orang yang masih di dalam meeting ini. Jadi saya pikir kalau ada yang mau bertanya, silakan membuka mic dan bertanya. Kalau tidak, mungkin dari Pak Said ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, Pak? Iya, Pak. Sebentar saya lihat Pak Direktur masih ada atau tidak nih. Oh iya. Pak Direktur masih ada? Selamat siang, Pak Direktur. Masih bergabung kah? Ini ada pertanyaan teknis, Pak. Sebentar, Pak ya, sambil. Oh ya, Pak. Pak Dir, mohon izin. Pak, selamat siang, Pak Arya, Pak silakan, Pak. Pak Andi, Ante, dan teman-teman para ketua dan seluruh jajaran dari SCAP. Ini tadi saya mendengarkan aja monitor perkembangan pembicaraannya. Nah, ada banyak pertanyaan tadi, kalau sudah punya Google G Suite bagaimana gitu ya? Apakah domainnya harus kembali ke ck.kemenak.id? Nah, ini kan kebijakan yang kami bangun memberikan fasilitas pada perguruan tinggi. Nah, kalau kemudian mempertimbangkan tadi, selama itu nanti kita fasilitasi dari pusat, nah ini kan tentu lebih terintegrasi gitu. Nah, hanya pertanyaan saya, apakah ada dampak ya kalau kemudian kita jadikan satu nama ini ke ck.kemenak.id? Nah, karena sesungguhnya kan kekhawatiran tentang akuntabilitas untuk proses pembelajaran di kampus kan juga sudah terwadai bahwa ini adalah sudah menjadi bagian satu dari kementerian. Ini mungkin perlu diskusi dulu, masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang dikhawatirkan tadi. Dan nanti saya lihat tadi pertanyaannya mengkhawatirkan kalau domain institusinya itu hilang gitu. Mungkin ada informasi dulu dari beberapa pengelola yang sudah menggunakan G Suite ini. Pak Supri. Oh, monggo Bante. Nah. Iya Pak, karena kan di penjaminan mutu salah satu form dan lembarnya itu juga ada kaitan dengan masalah yang sesuai dengan domain yang dipakai lembaganya. Ini kan nanti kalau pakai kalau nggak ada keterangan kan nanti cek yang jalannya repot Pak. Itu sih yang setahu saya yang kaitan dengan penjaminan mutu eksternal Pak, yang di Bante. Oh. Jadi siswa-siswa mahasiswa kan harus mana mahasiswa yang punya email yang menggunakan domain kampusnya, itu salah satu itu Pak. Barangkali itu kan jadi pertimbangan Bapak nanti kalau ketika ini kan walaupun berbasis domain masing-masing, ketika diintegrasikan antara kita dan Kemenak, saya rasa kan mungkin tidak menjadi persoalan Pak, karena kan soal teknisnya. Teman-teman dari Google bisa juga bantu secara teknisnya. Itu sifatnya itu yang barangkali dikhawatirkan di teman-teman karena kaitan dengan masalah penjaminan. Nah, kecuali penjaminan ya, itu eksternal karena di Borang kan ada begitu Pak. Iya Pak. Ya Pak, pertanyaan saya begini, kan ini sudah ada MOU kita, artinya bahwa PTKB ini sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama. Artinya bahwa itu kan sudah satu kesatuan sebetulnya dalam konteks keinstitusian tadi, sehingga
STAB adalah menjadi bagian binaan kementerian, sehingga nomenklatur atau domain Kemenak kok saya pikir lebih tinggi sebetulnya Bante. Itu menjadi bagian akuntabilitas juga Bante. Tapi kemudian saya mau bertanya Pak Arya dan Pak Wisnu atau Pak Andi nih, andai kan itu kemudian diintegrasikan, apakah dibolehkan? Saya jawab Pak ya. Ya. Secara teknis dimungkinkan Pak, cuman memang kita perlu karena begini, ini kan koridornya bukan masalah teknis tapi masalah kebijakan. Secara teknis mungkin dilakukan yang namanya teknik, namanya whitelisting dan add-on domain. Secara teknis. Jadi artinya kita mungkin saran saya kita diskusi bagaimana ini sebaiknya terjadi gitu Pak. Karena mungkin kita bisa pilah jadi dua Pak. Ada dua jenis Pak. Ada PTKB yang memang belum punya atau PTKB yang sudah punya. Nah yang belum punya kan nggak masalah, dia pakai yang Seka, Kemenak, ID. Yang sudah bagaimana? Nah, yang kita pikirnya yang sudah nih. Saya pikir dari yang 12 ada ini, saya kemarin baru ketemu satu kan, yang di mana? Di Wijaya. Di Tangerang ya. Tangerang itu kan, kebetulan mereka punya. Nah, Raden Wijaya juga barusan tanya juga gitu loh. Jadi artinya kan kita pilah dulu nih yang sudah dan belum gitu loh. Atau bahkan semuanya sudah punya. Nanti kita lihat ini seperti apa. Secara teknis sih sebetulnya bisa diintegrasi. Tapi kita lihat kebijakannya dari Bapak seperti apa. Oke, ya. Ya, jadi sekali lagi kalau kemudian yang sudah punya itu fasilitas kepada siswanya itu terpenuhi semua, ya nanti kita bahas dengan Pak Arya. Tapi kalau kemudian ternyata fasilitas kepada mahasiswa itu terbatas, ya kita lebih baik kok kita integrasikan semuanya menjadi SEKA gitu. Nah, tapi mungkin nanti masing-masing STAB yang memang sudah menggunakan, ya disilakan untuk melaporkan dahulu, karena kan konsep ini kita membuat fasilitas agar ada satu keseimbangan dan kesetaraan, sehingga aktivitas untuk pembelajaran secara daring itu dapat dilakukan dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kan baru paket pertama, nanti siapa tahu nanti ke depan kita kembangkan lebih jauh lagi. Terima kasih Pak Direktur. Dari bagaimana para ketua cukup ya, Bante? Ini tadi yang tanya ada Bante, ada Pak Parsiono, siapa tadi saya lihat tadi itu? STAB. Ya. Gimana Bante, kalau itu Bante memberikan fasilitas itu totalitas atau hanya untuk tahun semester ini aja Bante? Kan bukan totalitas Pak, kan itu kan sebagai domain resmi lembaga. Yang data itu kan diakui oleh Kementerian oleh pemerintah kan, akun itu sebagai data ID. Karena kelembagaan Pak. Saya yang saya harapkan supaya pembebasan kampus itu sendiri difasilitasi oleh Kemenak, bukan tidak memasung dalam konteks syarat administrasi Pak. Itu, kalau Pak Supri mengadakan misalnya untuk kebersamaan bisa, saya rasa itu hal yang sangat baik. Tapi kan lembaga-lembaga kan dalam konteks lembaga pendidikan tinggi, dalam otoritas negara pendidikan kan itu kan termasuk administrasian Pak. Jadi kan itu yang barangkali menurut saya sih masing-masing kampus itu diberi keleluasaan dengan difasilitasi Kemenak, tetapi ketika data-data tersebut kan ada adminnya Pak, nah itu dilingkan ke satu kesatuan ini, sehingga kita memberikan kepada kampus untuk mereka belajarnya ini juga dipasung dalam tanda kutip Pak ya, kebersamaan. Oke, tetapi dalam hal ini memberikan kebebasan pada lembaga itu kita jangan ibaratnya memberi bantuan tapi dikasih pegang ekornya loh Pak. Akan dilaksanakan tidak enak, tidak dilaksanakan nggak enak itu loh Pak. Itu sih kalau saya punya pemahaman dan pemandangan ketika kita bicara masalah kondisi kampus, dan akhirnya kan secara nasional pun kampus-kampus di perguruan tinggi Pendis juga tidak demikian saya rasa. Tidak demikian karena masing-masing juga udah login menggunakan suite sendiri. Itu sih Pak Supri yang saya kan butuh diskusi lah menurut saya. Saya rasa ide yang sangat bagus sih Pak Supri ini. Tapi kan dalam ranah mungkin diberikan dasar menengah, mungkin tidak terlalu masalah. Ketika diberikan tinggi, karena ada beberapa instrumen yang harus kita ada isian seperti itu. Sehingga mau nggak mau kan kampus juga memberikan fasilitas, walaupun kita memberikan secara hostingnya masing-masing Pak. Ini. Gitu Pak. Terima kasih. Ya Bante, terima kasih Bante. Jadi kalau tadi kan salah teknis nanti Pak Arya menjelaskan bahwa tidak ada masalah. Nanti kita sedikit ubah sedikit Pak Arya ya.
teknisnya Pak Arya ya. Boleh Pak, nanti kita buatkan pertemuan terpisah dulu Pak. Setelah ini mungkin kita bahas seperti apa. Jadi saya gini, Bante, Pak Arya, jadi tetap kita pakai SK Kemenak ID, tapi di bawah SK itu nanti muncul per masing-masing perguruan tinggi gitu. Bisa. Jadi namanya biar muncul di situ. Secara teknis mungkin Pak, terutama kalau domain tersebut belum pernah terdaftar sama sekali di Google. Ya kan belum pernah terdaftar. Nah, bisa Pak, bisa secara teknis mungkin kita bukan bikin lakukan terpisah dulu Pak. Ya, makasih Pak. Ada lagi Pak Direktur? Cukup Pak Arya. Baik. Kalau gitu, begitu ini sudah lebih dari 19 menit dari tapi kami sangat bahagia sekali dengan pertanyaan dan perhatian diberikan. Sampai saat ini masih ada 50 orang di sini. Dan kami berharap nanti kita sudah terima semua kontak. Pak Andi, bisa dikontrol apakah semua dari 10 ini sudah dapat? Kalau tidak, nanti saya mintakan dari Pak Said ya. Kontak masing-masing kita bandingkan ya. Kontak ya, dari Pak. Nanti saya mintakan ke masing-masing PTKB, Pak. Ya, terima kasih. Kalau begitu, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di masa yang serba sulit saat ini. Tapi mudah-mudahan semangat kita tidak melemah, walaupun kita berada dalam keadaan harus berada di rumah. Tetap sehat Bapak Ibu semua, tetap semangat, semoga inisiatif ini bisa kita laksanakan dengan baik. Saya mungkin akhiri pertemuan. Pak Arya ada tambahan Pak? Silakan Pak Sirpiadi. Mekanisme itu yang pembeliannya mungkin Pak tadi. Mekanismenya Pak Arya. Mekanisme pembelanjaannya Pak. Oh iya, saya terlupa ya di situ ya. Mungkin mekanisme pembelajaran nanti mungkin begini. Kita lihat dulu juknisnya, mekanisme seperti apa. Nanti setelah dapat kontak tersebut, kita akan jelaskan dari Google. Jadi kita akan buatkan suatu namanya order form atau dalam bentuk Google Form. Nanti masing-masing kontak tersebut mengisi. Nanti kemudian mekanismenya ini kan kalau setiap PTKB ini kan sifatnya adalah entitas masing-masing ya. Jadi nanti mungkin ada kontrak pembelian per entitas dengan kami Pak, dengan PT Duta Digital Informatika, di mana nanti akan terjadi, jadi kita akan punya katakanlah yang dua, jadi rata-rata jadi kontrak kerjanya adalah dengan kami PT Duta Digital Informatika dengan 12 PTKB ini secara terpisah masing-masing. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya. Ya. Jadi nanti teknisnya dari pihak Pak Arya langsung ya? Iya, nanti kita akan berhubungan dengan, jadi kita akan punya 12 kontrak kerja merujuk pada juknis tadi yang akan kita kita pakai sebagai panduan untuk mekanisme mekanisme jual belinya seperti apa. Demikian Pak. Ya Pak. Jadi demikian saya pikir Bapak Ibu sekalian yang mulia Bante, sosialisasi kelompok yang sudah tadi dipaparkan oleh Pak Arya dan tim. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran rencana bantuan yang akan kami berikan kepada PTKB, 10 PTKB swasta dan 2 PTKB negeri yang sudah tergeser anggaran dari pusat ke masing-masing sekolah tinggi agama Buddha negeri. Itu sudah masuk ke DIPA masing-masing, dan saya dengar dari Sriwijaya sudah mulai ini ya Pak, mulai ongoing ya pengadaannya. Ya, silakan nanti yang di Raden Wijaya juga segera dilakukan pengadaannya. Kita mengejar serapan supaya cepat ya. Sriwijaya sudah mulai dulu, tadi saya informasi dari Pak Heri itu sudah berjalan. Mungkin Pak Direktur ada tambahan sebelum di-close? Ya begini, sekali lagi saya berharap ini kan kami berusaha untuk membantu, karena kan ke depan blended learning itu menjadi tidak dapat terpisahkan. Nah,
kita fasilitas ini nanti entah nanti mau ditaruh di perpustakaan atau di mana tuh nanti saya kembalikan kepada masing-masing PTKB. Setidaknya mahasiswa itu bisa belajar dengan baik dan para dosen juga sudah terbiasa familiar dengan pola-pola pembelajaran yang mengacu pada perkembangan teknologi informasi komunikasi ini, sehingga tidak gagal lagi ke depan. Saya pikir kita semua bersama-sama maju, dan kalau ini semester ini sukses dipakai, ya ke depan nanti tinggal kita kembangkan lagi. Mudah-mudahan semua bisa kita fasilitasi untuk hal ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Direktur, Pak Arya beserta tim, Yang Mulia Bante, Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup meeting pada hari ini yang difasilitasi oleh pihak PT Duki melalui Google Meet. Yang terus terang saya juga baru kali ini menggunakan Google Meet dan tadi masih agak sedikit kagok gitu ya, biasa pakai Zoom, ini pakai Google Meet, jadi agak sedikit gagap lah gitu. Nah sekarang sudah mulai terbiasa, mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, tampilannya natural sekali ya. Di video nggak bisa diubah ya. Maaf Pak, gimana Pak? Background-nya nggak bisa diubah ya. Apanya Pak? Background kita. Oh iya, itu dalam fitur pengembangan Google Meet Pak. Dikembangkan dulu nih biar belakangnya nggak nampak lagi di kendaraan gitu. Ada beberapa add-on Pak, mungkin nanti kita bisa share Pak. Jadi ada beberapa. Ya, khusus nanti ya untuk pembelajaran itu. Iya. Iya Pak. Masukan Pak Arya ini untuk dikembangkan. Itu bukan masukan dari Bapaknya, itu seluruh dunia minta Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, Yang Mulia Bante, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan namaskara kembali. Mohon Bante Nyana Suryanadi Mahatera berkenan untuk menutup dengan namaskara. Baik, marilah kita kegiatan pagi hari ini sampai siang ini kita akhiri dengan sama memberikan namaskara. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhayami Toa Kato Bhagawata Dhammo Amang Namasami Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Semoga semua hidup berbahagia. Demikian Yang Mulia Bante, Bapak Ibu sekalian, meeting hari ini saya kira cukup. Nanti selebihnya dari timnya Pak Arya bisa langsung komunikasi dengan masing-masing PTKB. Kami tidak akan ikut campur mengenai mekanisme selanjutnya, terutama mengenai pembelanjaan. Tapi kalau yang koordinasi masalah yang tadi, domain, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut Pak Arya dengan Pak Direktur di kantor. Baik Pak. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Selamat siang Pak. Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat Buddhaya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Izin keluar ya Pak. Yuk. Mari. Oke. Mantap.